Nah, baik, kita mulai. Jadi, nanti kita akan bahas mengenai aplikasi dari GLB dan GLBB itu sendiri, yaitu ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah, namun sebelum itu, coba kita review dulu ya. Review materi GLB dan GLBB dengan latihan soal ini. Oke, coba dikerjain, Nesian. Sebuah kereta api bergerak dari Bandung ke Jakarta pada pukul 7 dan tiba di Jakarta pukul 10. Jika lintasan kereta api tersebut dianggap lurus dan kecepatannya tetap, tentukan kecepatan kereta api tersebut. Waduh, sebentar dulu. Jaraknya berapa ini? Oke, sebentar. Jaraknya kelupaan nulis. Oke, silakan dicoba ya. Oke, bagaimana? Oke. Iya, benar. Jadi 160 per 3 ya. Jadi ini kan termasuk gerak apa ini? GLB atau GLBB ini? GLB ya. Dari mana tahu GLB? Bergerak lurus dan ini ya kecepatannya tetap ya. Itu yang ya benar. Tidak ada percepatan ya. Jadi kecepatannya itu tetap ya. Jadi rumusnya apa? Hmm. Iya, benar sekali. Jadi V sama dengan S per T ya. Jadi S-nya itu adalah 160 dan T-nya itu adalah 3 ya. Jadi ini kilometer dan ini adalah jam. Nah, lalu tinggal dibagi aja dah ini. Berapa ini hasilnya? Berapa? 53 ya. Iya. Ya, 53,333 dan seterusnya kayak gitu ya, kilometer per jam ya. Nah, oke, jadi ini. Jadi ini adalah kecepatannya ya. Oke. Terus yang kedua, coba.
Sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Hitunglah jarak yang ditempuh benda dalam waktu 6 sekon. Nah, kecepatannya 4. Oke, hitunglah jaraknya. Jaraknya 24. Oke, rumusnya gimana? V dikali T. V-nya adalah 4, T-nya adalah 6 ya. Jadi S-nya adalah 24 meter. Oke, benar sekali. Terus yang B, waktunya. Waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh jarak sejauh 20 meter. Jadi T-nya yang dicari sekarang. Lima, benar sekali. Jadi rumusnya S dibagi S dibagi V. Dengan S itu adalah 20 ya. 20 dibagi 4. Ya. Sorry. 5 sekon ya. 5 sekon. Oke. Ya. Yuk lanjut lagi. Gelombang bunyi dipancarkan dari sebuah kapal ke dasar laut dan 4 sekon kemudian 4 sekon kemudian terdengar bunyi pantulan. Jika cepat rambat gelombang bunyi di air 1500 meter per sekon, berapakah kedalaman laut? Nah, ini agak berbeda sedikit soalnya ya. Jadi dipadukan dengan materi gelombang ini. Nah, tapi tetap konsep dasarnya itu adalah GLB. Kalau yang ini bisa nggak mengerjakan? Ini ilustrasinya. Jarak yang ditanya adalah kedalamannya. Kedalaman lautnya berapa? Ya. Jadi kapal ini memancarkan gelombang. Kenapa? Oh, kedalaman. Jadi kalau kedalaman itu sama dengan jarak kan? S ya. Kedalaman itu kan sama dengan jarak dia. Jaraknya berapa gitu. Jadi sejak bunyi tersebut dikeluarkan dari kapal ya, sejak gelombang itu dikeluarkan ya, jadi gelombangnya itu menuju ke dasar laut, sampai di dasar dia kan balik lagi menuju ke penerima, ke alat penerimanya. Itu waktunya adalah 4 detik. Nah, maka berapakah gininya, kedalamannya atau jaraknya kan gitu. Jadi kan kita bisa pakai rumus GLB-nya kan. Kalau GLB itu kan rumus jaraknya itu kan S sama dengan V dikali T ya. V dikali T. Nah, lalu karena ini adalah waktunya adalah 4 sekon untuk gerak bolak-baliknya 1500 dikali 4 tapi dibagi 2. Nah, dibagi 2. Tahu nggak kenapa dibagi 2? Karena ini waktunya ini adalah waktu bolak-balik ini 4 detik. Artinya kan untuk 1 kali ke bawah ini itu kan waktunya 2 detik. Terus naik ke atas 2 detik lagi. Jadi kalau rumus GLB S sama dengan V kali T ini kan untuk sekali lintasan aja dia. Misalkan dari kapal ke dasar laut.
atau dari dasar laut ke kapal kayak gitu. Nah, makanya perlu kita bagi dua. Seperti itu. Berapa? 3000? Jawaban akhirnya? Oh iya, benar sekali. Benar. Jadi kan 1500 kali 4 dibagi 2, kayak gitu ya. Nah, ini duanya bisa disederhanakan dengan 4. 4 bagi 2 kan 2 ya. Hasilnya 3000 meter. Ya, benar sekali. Nah, ya. Jadi meskipun ini soalnya ada gelombangnya gitu ya, gelombang bunyi gitu. Nah, namun kita menggunakan konsep GLB juga ya. Karena dianggap, kenapa GLB? Karena dianggap cepat rambat gelombang bunyi di air itu konstan dia 1500. Jadi dalam penyampaiannya dari kapal menuju ke dasar laut, kecepatannya itu tetap aja 1500 meter per sekon, tidak ada perubahan. Makanya kita pakai konsep, iya, GLB punya ya. Jadi ini sebenarnya soal konseptual, jadi memadukan antara materi satu dengan materi yang lain, materi gelombang dengan materi gerak gitu. Oke, bisa ya? Ya. Nah, ini sekarang. Nah, coba dikerjain dulu ya. Pak keluar sebentar ngambil tisu dulu. Oke, udah dapat yang pertama? Iya, iya benar sekali. Ya, ya. Nah, ini ya. Jadi A jarak untuk waktunya 3 sekon. Ya, jadi rumusnya adalah V0 ya, V0 bukan VO ya. V0 itu artinya kecepatan awal ya. Nah, setengah AT kuadrat. Nah, oke, itu pakai 9. Oh, 9? 9. Benar sekali. Benar ya. Jadi V0, benar. Jadi V0-nya kan 0 ya, kali 3 ditambah setengah, A-nya itu adalah 2 ya. T-nya adalah 3. Nah, ini S. Iya, ini 0. Ini 2-nya coret aja. Nah, sehingga sisa 9. Jadi S sama dengan 9 meter. Oke, lalu yang kedua. Kecepatan benda setelah 4 sekon. Kecepatan untuk
T sama dengan 4 sekon. Nah, kira-kira pakai rumus yang mana ini? VT sama dengan V0 plus AT, benar. Berapa? 8, ya benar sekali. Jadi VT sama dengan 8, satuannya apa? Satuan kalau kecepatan meter per sekon ya. Oke. Ya. Oke, yang ketiga. Kecepatan benda setelah menempuh jarak 25 meter. Jadi, kecepatannya untuk S sama dengan 25 meter. Iya benar, itu udah pakai. Berapa? 100. Iya benar sekali ya. Belum. Itu kan masih kuadrat itu. Iya benar. Ya. Jadi VT sama dengan akar ya. Akar 100. VT sama dengan 10 meter per sekon. Nah, satuannya jangan sampai lupa ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari 4 soal barusan? Yang kira-kira ada kesulitan nggak? Oh iya, yang konseptual ya. Oke. Yang bercerita. Oh, yang seperti waktu ini tuh ya, yang oh iya. Atau mau coba itu soal seperti itu lagi? Coba Pak carikan dulu ya. Oke, sebentar dulu.
coba seperti ini. Nah, kita langsung bahas saja ya. Ya. Oke, coba kita buat ilustrasinya dulu. Nah, jadi kalau soal cerita seperti ini perlu ilustrasi ya, jadi biar lebih paham gitu. Ya. Jadi biasanya melalui teks itu, kalau melalui teks saja biasanya nggak terlalu ngerti ya, jadi perlu digambarkan gitu. Ini anggap kotak-kotaknya ini adalah mobil ya, biar cepat. S sama dengan 150 meter. Ini adalah mobil A bergerak dengan kecepatan VA. Ya, 2 sekon kemudian ya. Oke. Jadi nanti harapannya mereka itu akan bertemu kan di tengah ya. Nah, jadi mobil A dari kiri, mobil B dari kanan. Lalu harapannya mereka akan bertemu di titik tengah di sini. Nah, jadi Pak kasih tanda seperti ini ya. Ini lalu ada seperti ini. Ini adalah mobil A. Mobil A. Ini adalah mobil B. Ya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ya, jadi mobil A dari kiri, mobil B dari kanan. Harapannya mereka itu bertemu di antara jarak 250 ini ya. Jadi di sini. Jadi bukan tengah-tengah ya. Jadi meskipun ini Pak taruh di tengah-tengah, bukan berarti pasti mereka bertemu di tengah-tengah. Tidak seperti itu ya. Oke, lalu hal lain yang perlu kita perhatikan mengenai waktunya ya. Jadi waktunya di sini disampaikan bahwa 2 sekon kemudian mobil B bergerak ke timur dengan kecepatan sekian. Jadi mereka itu nggak barengan jalannya ya. Jadi kita perlu tulis waktunya ini dalam bentuk matematika. Jadi dimanakah kira-kira? Jadi TA atau TB sama dengan TA ditambah 2. Kembali. TA sama dengan TB plus 2. Nah, ini adalah di mana dapat 2 ini? Dari 2 sekon ini. Ini. Jadi kan gini, mobil A dan mobil B terpisah sejauh 250 meter.
pada sebuah lintasan lurus, mobil A bergerak ke barat, nah anggaplah ke kanan gitu ya, dan mobil B dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ini dia 2 sekon kemudian. Nah ini 2 sekon kemudian, jadi setelah mobil A jalan selama 2 detik, mobil B baru berjalan gitu ya, ke timur dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, jadi kan gitu. Jadi ketika si A ini sudah berjalan selama 2 detik, si B baru mulai jalan kayak gitu. Si B baru mulai jalan dia. Nah, makanya nilai TA ini selalu lebih besar 2 detik dibandingkan dengan TB. Nah, jadi kalau masih bingung, misalkan gini. Misal kita ambil analogi. Misal kita terapkan TB-nya ini sama dengan 0 sekon. Ya. Maka TA ini pasti sudah 2 sekon dia. Nah, paham nggak maksudnya? Jadi ketika mobil A sudah bergerak selama 2 detik, maka mobil B itu baru mulai jalan dia. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan TB-nya sudah berjalan 1 detik, berarti TA-nya berapa? Misal kalau TB-nya baru berjalan 1 detik, berarti TA sudah berjalan berapa detik? 3, benar sekali. Jadi 1 tambah 2 kan gitu. Nah, jadi TA ini mendahului 2 sekon dia. Nah, ya. Nah, seperti itu. Ini kita keep. Ini kita simpan ini persamaan ini. Nah, lalu yang kedua kita perlu mengidentifikasi ini mobil A dan mobil B, ini apa jenis gerakannya? Apakah GLB atau GLBB? GLB atau GLBB? Nah, bukan. Ingat, yang membedakan GLB dan GLBB itu adalah dari kecepatannya. Iya, dari kecepatannya. Kalau kecepatannya tetap, maka termasuk ke dalam GLB. Kecepatan tetap artinya tidak berubah dia. Misalkan ada benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Dari posisi ini ke posisi ini, tetap dia masih 5 meter per sekon dia. Nah, itu kan berarti kecepatannya tetap dia. Nah, tapi kalau di sini kecepatannya 5 meter per sekon, tapi di sini sudah 15 gitu misalkan, berarti kan sudah termasuk ke dalam GLBB dia. Nah, kayak gitu kan. Iya, kan kalau ini kan tetap dia. Jadi tidak ada pernyataan bahwa kecepatannya itu ditambah atau dikurangi kayak gitu ya. Oh, mobil A kecepatannya 20, mobil B kecepatannya 10 kayak gitu aja. Jadi tidak ada narasi atau pernyataan bahwa kecepatannya itu diubah gitu. Nah, berarti ini kan masuk ke dalam GLB ya. Jadi mobil A termasuk GLB, mobil B juga GLB. Nah, itu dulu kita pahami ya, identifikasi jenis geraknya. Nah, lalu langkah berikutnya baru kita terapkan. Nah, kita terapkan persamaan matematisnya. Nah, secara logika juga ya. Jadi gini, ketika mobil A dan mobil B berpapasan, pasti kan mereka itu menjadi satu kayak gitu ya posisinya ya. Oh, mobil A dari kiri, mobil B dari kanan. Nah, berpapasan itu artinya menjadi satu, numpuk di sini. Numpuk di tempat ini kayak gitu. Numpuk. Barengan. Posisinya numpuk kayak gitu ya. Nah, maka artinya apa? Artinya jarak mobil A, jarak yang sudah ditempuh mobil A untuk sampai ke sini dengan jarak mobil B untuk sampai di sini, totalnya itu pasti sama dengan 250 ini. 250. Nah, sekali lagi Pak sampaikan. Agar kedua mobil bisa bertemu di sini, ya, maka jarak yang ditempuh mobil A ditambah jarak yang ditempuh mobil B untuk sampai di sini, pastilah jarak totalnya harus 250. Karena kedua mobil bertemu kan gitu, karena jarak awalnya kan memang 250. Jadi untuk mereka bisa bertemu, maka
jarak yang ditempuh kedua mobil kalau dijumlahkan itu adalah 250. Jadi penulisannya SA tambah SB sama dengan 200, nah, sama dengan S total. Nah, jadi SA tambah SB sama dengan 250. Nah, ini dulu, sampai sini dulu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, itu. Lalu berikutnya, nah, kita dapatkan persamaan matematis SA tambah SB sama dengan 250. Nah, lalu tadi kita udah tahu bahwa mobil A ternyata geraknya GLB, mobil B juga GLB. Berarti kan kita cari masing-masing ini. Oh, SA jarak yang ditempuh mobil A kayak gitu. Nah, ini mobil A. SA berarti kan sama dengan apa, berarti kalau rumus jarak untuk GLB? V kali T. Jadi VA dikali TA kan gitu ya. Lalu VA-nya berapa? 20, benar. Kali TA. TA-nya berapa? Nah, ini yang ini. Ingat yang ini. Kotak merah di sebelah kiri ini. Halo, gimana? Nah, TA-nya itu yang ini, yang di awal tadi. TB ditambah 2 kan gitu. Ya, TB tambah 2. Nah, ini. Lalu kita kalikan, ya. Nah, gimana cara mengkalikannya? Ingat, ini karena dalam kurung penjumlahan gitu ya, berarti kita harus kalikan satu persatu. 20 kali TB, 20 kali 2. 20 kali TB berapa hasilnya? 20 TB ya. Nah, tambah 20 kali 2, 40. Ya. Nah, inilah berapa? Oh, nah, 20 TB tambah 40 itu nggak bisa dijumlahin, nggak bisa diapa-apain lagi itu. Karena di sini masih, karena tidak sama ya, karena ini mengandung variabel ya, TB. Nah, ini kita keep dulu untuk SA. Kita keep dulu ya. Nah, kita pakai nanti lagi. Nah, tandain dulu. Lalu berikutnya, ini kan mobil A nih. Nah, berikutnya kita kerjakan mobil B. Mobil B. Mobil B juga adalah gerak lurus beraturan. SB sama dengan VB dikali TB kayak gitu. Nah, VB dikali TB sama dengan VB-nya berapa? 10. Iya, 10 kali TB. Ya. Jadi SB sama dengan 10 TB. Nah, ini kita keep dulu. Baru sekarang kita gunakan. Nah, oke. Nah, kita sudah dapatkan SA dan SB-nya. Sekarang baru kita bawa ke sini, ke rumus awal. Oh, ternyata SA tambah SB sama dengan 250. SA-nya adalah 20 plus T, 20 TB plus 40 kan gitu. 20 T 20 TB tambah 40 tambah 10 TB. Nah, ini. Ya, ini. Ya, sama dengan 250. Nah, carilah TB-nya berapa gitu. Oke, coba diselesaikan. Berapakah nilai TB-nya? Berapa? 30. Coba kita kerjain ya. 20 TB tambah 10 TB berapa? Ini kan sama nih. 30 ya. 30 TB tambah 40 sama dengan, ya benar,
Nah, pindah ruas ya. Jadi 40-nya yang dipindahin kah gitu ya? Iya, benar. 250 kurang 40. Ya, TB-nya berarti berapa? Ya, dibagi 210 dibagi 30. Ya, benar sekali. TB sama dengan 7 sekon ya. Nah, itu. Nah, coba kita lihat pertanyaannya lagi. Mobil B akan berpapasan dengan mobil A setelah bergerak selama, nah, oke, langsung ketemu jawabannya barusannya 7 selama 7 sekon ya. Nah, jadi yang ditanya itu adalah TB-nya ya. Mobil B akan berpapasan dengan mobil A setelah bergerak selama 7 sekon gitu. Nah, sehingga ketika kita sudah mendapatkan TB, nah maka variabel-variabel lainnya pun bisa kita dapat. Misalkan ditanyain, lalu TA-nya berapa gitu misalkan. Nah, lalu kalau ditanya TA-nya berapa, Dek? Jika TB sama dengan 7 sekon, maka TA-nya berapa? Empat puluh. Bukan. Bukan. TB-nya kan 7 sekon. TB-nya 7 sekon. Lalu TA-nya berapa? Ini, kita pakai persamaan di awal tadi. Persamaan waktunya. Nah, 9, bener ya. Karena kan TA lebih awal 2 detik kayak gitu. Lalu kalau ditanya SA atau SB deh dulu. Lalu SB-nya berapa? 10 TB. Berarti ganti TB-nya dengan 7 sekon. 70 benar. Terus lagi satu SA-nya berapa? SA-nya? SA-nya bukan. Bukan 80. Bukan 80. Nah, coba diulang. SB-nya kan 70. Terus total jaraknya 200. 180 ya benar. Iya, 180 ya. Nah, oke. Ya. Nah, ini SB sama dengan 70 meter. Atau SA sama dengan 180 meter. Oke. Ya. Dari mana dapatnya? Nah, ini diganti TB-nya dengan 7 ya. Ini dengan ini. Oke. Ya. Oke. Gimana kira-kira? Ya, oke. Coba ya kita simulasikan ya. TB sama dengan TA plus 2. Nah, ini kan. Nah, kenapa bukan ini yang digunakan? Kenapa harus TA sama dengan TB plus 2? Oke, sekarang kita coba simulasikan. Misal
misal TA-nya ini kan TA lebih dulu berjalan ya, TA lebih dulu bergerak kayak gitu, baru setelah itu mobil B-nya yang jalan kayak gitu ya. Misal TA-nya sama dengan 0, maka TB-nya berapa? TA ini sama dengan 0, maka TB-nya adalah 2 kayak gitu ya, TB-nya 2 sekon. Nah, artinya apa? Jika TA baru 0 sekon, baru 0 detik ya, baru 0 detik baru mau mulai ini, TB ternyata sudah berjalan 2 detik kemudian. TB ternyata sudah berjalan selama 2 detik kayak gitu. Cocok nggak sama soal? Sesuai nggak sama soal kalau seperti ini? Pak ulangi ya. Jadi jika mobil A baru mulai jalan, ini TA sama dengan 0, ini kan artinya mobil A ini baru mulai jalan kayak gitu ya. Belum jalan tapi baru akan mulai gitu dia. Karena waktunya masih 0 sekon. Pak ulangi, ketika mobil A baru mulai jalan, ternyata mobil B sudah bergerak selama 2 detik. Artinya mobil B sudah mendahului gitu. Kalau menggunakan persamaan ini. Nah, kira-kira sesuai nggak itu sama soalnya ini? Nah, sedangkan di soal itu kan disampaikan bahwa 2 sekon kemudian mobil B bergerak ke timur. Sesuai nggak sama persamaan ini? Nggak sesuai kan? Nah, gitu dia. Makanya tadi Pak koreksi, oh bukan TB sama dengan TA plus 2, tapi TA sama dengan TB plus 2, seperti itu. Gimana kira-kira? Bisa diterima, bisa dipahami, paham ya? Nah, gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu ya? Coba aja disimulasikan, diganti TA-nya atau TB-nya sama dengan 0. Mau nggak cocok? Mau nggak cocok logikanya gitu? Oke, untuk soal seperti ini ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada ya. Nah, lalu ini kan GLB nih. Nah, GLB ini soalnya. Konsepnya itu GLB. Jadi nanti kalau misalkan ada perubahan kecepatan, ya nanti tinggal berubah rumus saja. Konsepnya masih sama, cara mengerjakannya masih sama. Ya, kalau misalkan mobil A-nya GLBB ya berarti nanti tinggal menggunakan rumus. Nanti tinggal di sini aja yang berbeda. Nah, di sini aja yang berbeda nanti. Ya, oh sesuaikan, berarti rumusnya pakai rumus GLBB. Nah, seperti itu. Bisa. Oke. Nah, ini GLB dan GLBB. Nanti ini silakan dicoba di rumah ya. Ini soal dasar tentang GLBB juga. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Oke, setelah paham mengenai GLBB, ya, setelah paham mengenai GLB dan GLBB. Nah, GJB ini gerak jatuh bebas namanya. Gerak jatuh bebas. Nah, sebenarnya kenapa? Iya, pertama kali. Kalau di SMP ini cuma disampaikan saja ya. Kalau di materi-materi sekolah SMP itu cuma disampaikan. Tapi kalau di tingkat lomba, nah, sering juga sih ini keluar gitu konsepnya. Karena ini materi SMA ya. Nah, setelah paham dengan GLBB, jadi GLBB itu ada aplikasinya, ada penerapannya. Penerapannya itu dituangkan dalam yang namanya gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Sebenarnya tinggal ganti-ganti variabelnya aja. Ya, misalkan, nah, jadi di GLBB itu kan ada 3 rumus ini kan, 1, 2, 3. Kalau diterapkan dalam GJB, nah, GJB itu apa sih? Gerak jatuh bebas itu apa? Gerak jatuh bebas itu adalah gerak suatu benda tanpa kecepatan awal. Ini V0 sama dengan 0. Sama artinya kayak misalkan Pak punya pulpen di atas meja. Nah, pulpennya itu Pak genggam. Nah, lalu Pak lepaskan aja begitu aja.
Berarti kan pulpennya itu nanti bakal jatuh tanpa kecepatan awal, tanpa dikasih kecepatan kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas ya ini. Jadi V0 sama dengan 0. Jadi gerak jatuh bebas itu tinggal dilepasin aja tangannya sehingga pulpennya itu bisa jatuh ke bawah. Bukan yang dikasih kecepatan gitu, bukan yang dihentakkan. Bola dijatuhin juga sama. Jadi bolanya itu megang bola terus dilepas gitu. Apel jatuh dari pohonnya itu juga termasuk gerak jatuh bebas. Karena kalau apel jatuh, buah jatuh dari pohonnya itu kan tinggal jatuh aja dia kan gitu, nggak ada sesuatu yang bikin dia jatuh kan gitu. Jadi tidak dihentakkan kan gitu ya. Nah kalau nanti dihentakkan, kalau dikasih kecepatan gitu, dihentakkan nanti masuk ke vertikal ke bawah dia. Masuk ke vertikal ke bawah, gerak vertikal ke bawah. Yang mana memantulkan bola. Kalau memantulkan bola termasuk ke ini, vertikal ke bawah dia. Karena kalau mantulin bola itu kan ada gayanya kan, dikasih kecepatan kan gitu. Kalau gerak jatuh bebas itu cuma lepas aja dia. Misalkan itu udah seperti tadi, buah jatuh dari pohonnya. Karena karena kan rantingnya itu udah nggak kuat lagi menahan buahnya sehingga dia bisa jatuh secara sukarela gitulah anggapannya. Nah, tapi kalau jatuhnya karena dilempar gitu, kalau karena dilempar ya berarti itu nanti masuk ke vertikal, nanti gerak vertikal ke bawah. Nah itu dulu pemahaman awalnya ya. Jadi pada GLBB itu kan ada 3 rumus, 1, 2, 3. Yang berbeda itu apa sih? Kalau kita terapin pada GJB atau gerak jatuh bebas, yang berbeda itu adalah yang pertama V0-nya. Nah, tadi kita udah bicara kalau V0-nya itu adalah sama dengan 0 ya, karena tidak dikasih kecepatan awal. Nah, jadi ini V0 sama dengan 0. Nah, ini V0 sama dengan 0. Nah, maka rumusnya yang tadi VT sama dengan V0 plus AT akan berubah menjadi VT sama dengan GT. Nah, jadi V0-nya ini kan udah sama dengan 0 nih. Jadi tersisa GT. G ini apa? G ini adalah percepatan. Nah, jadi kalau A itu tadi kan percepatan gitu ya, perubahan kecepatan. Nah, karena pada gerak jatuh bebas itu percepatan yang berlaku hanya percepatan gravitasi. Jadi nilai A di sini sama dengan G. Ya. Jadi V0-nya sama dengan 0. Ini bernilai 0 dan A ini sama dengan G. Sehingga VT-nya menjadi G kali T. Nah, itu dulu yang pertama. Kira-kira paham nggak maksudnya? Rumus yang pertama. Paham ya? Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, lagi-lagi ada V0, berarti V0-nya ini kita ubah dengan 0 ya. Nah, 0 kali T kan 0 hasilnya, sehingga menyisakan setengah AT kuadrat. Nah, A ini kita ganti dengan G. Nah, sehingga menyisakan rumusnya adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Kenapa ini S berubah jadi H? Ya karena kalau S itu kan jarak ya, biasanya pada jarak. Kalau kita bicara jarak itu acuannya pada bidang horizontal. Nah, kalau ini gerak jatuh. Jatuh itu kan berarti ketinggian gitu ya. Jadi pada vertikal, pada bidang vertikal. Jadi S-nya ini diganti dengan H seperti itu. Sehingga didapatlah rumus yang kedua. Lalu yang ketiga sama juga. Jadi V0, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi V0-nya ini diganti dengan 0, A ini diganti dengan G, S ini diganti dengan H. Sehingga tersisa VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Nah, seperti itu. Sehingga sebenarnya jangan berpikir gini ya, wih makin kesini makin banyak rumus gitu. Nah, sebenarnya untuk GJB, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas sama gerak vertikal ke bawah,
Kalau Dek sudah paham mengenai GLBB ini, sudah tahu rumus-rumusnya ini, maka dibawa kemanapun, entah itu ke gerak jatuh bebas, ke gerak vertikal ke atas, ke bawah, maka pasti lebih mudah seperti itu. Karena sebenarnya itu kan aplikasi dari GLBB kan, datangnya dari GLBB juga. Oke, itu dulu dipahami. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Sudah ya? Nah, sekali lagi jangan menghafal rumus ya, jadi pahami. Rumusnya ini datangnya dari mana sih? Kayak gitu ya. Nah, ini juga. Jadi, Pak menyampaikan materi saja dulu ya. Jadi, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung aja disampaikan. Nah, begitupun dengan gerak vertikal ke bawah. Bedanya dengan gerak jatuh bebas tadi, kalau jatuh bebas itu artinya bendanya itu cuma dilepasin aja. Pak punya benda di atas meja lalu Pak lepasin aja. Itu namanya jatuh bebas. Tapi kalau vertikal ke bawah, artinya dilemparin bendanya itu ke bawah. Nah, sama seperti memantulkan bola. Mantulin bola itu kan perlu hentakan gitu ya. Sehingga dia punya kecepatan awal. V0-nya ini bernilai. Ya, V0-nya ini tidak sama dengan 0. Seperti itu. Nah, maka kita terapin lagi rumus GLBB ke dalam gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, jadi V0-nya bernilai tertentu, masih ada ya. Terus A-nya ini kita ganti dengan G. Nah, sehingga rumusnya menjadi V0 plus GT. Nah, ini nyambung nih. Yang kedua, nah, S-nya kita ganti dengan H, karena ini geraknya vertikal ya, naik turun. V0-nya tetap, lalu A-nya sama dengan G. Nah, sehingga didapat H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Lalu yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. A-nya ini kita ganti dengan G, S-nya ini kita ganti dengan H. Sehingga didapatlah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, itu sederhana ya. Jadi tinggal diganti-ganti aja. Nah, gimana kira-kira? Oke, bisa ya. Nah, ini lagi satu ya. Tadi gerak vertikal ke bawah berarti dilemparin aja bendanya ke bawah. Kalau sekarang ke atas arahnya dilemparin. Misalkan ngelemparin batu ke atas gitu misalkan. Kan ada kecepatannya ya. Kita ngasih kecepatan awal gitu. Nah, berarti V0-nya bernilai tertentu ya. Nah, terus kita terapin aja rumus GLBB-nya. Jadi yang pertama V0 plus AT. Jadi A-nya di sini karena geraknya ke atas, maka itu berlawanan dengan percepatan gravitasi. Ya, yang mana percepatan gravitasi bumi itu arahnya ke bawah. G itu arahnya ke bawah, Dek. Ya. Jadi percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah. Tapi karena ini gerak bendanya ke atas, maka tentu saja melawan percepatan gravitasi. Makanya tanda di sini ada tanda minus ya. Berbeda dengan yang tadi. Oh, yang tadi itu A ini sama dengan G karena arahnya sama-sama ke bawah. Gerak benda ke bawah, percepatan gravitasi juga ke bawah. Kalau di sini berbeda, ada tanda minusnya. Jadi nanti kalau ketemu rumus GLBB, kalau ada A-nya berarti tinggal ganti aja A-nya dengan negatif G gitu. Nah, makanya di sini
Yang semula A menjadi min GT. Yang semula plus setengah AT kuadrat menjadi min setengah GT kuadrat. Begitupun ini, 2AS. Nah, plus 2AS menjadi min 2GH. Nah, seperti itu. Sisanya sama seperti yang tadi. S diganti dengan H, ya. Lalu fenolnya tetap dan sebagainya. Oke. Jadi kalau Dek sudah paham tentang rumus GLBB, ya, GLBB-nya udah mantep nih misalkan, itu udah soal-soal dasar yang tadi itu udah, oh pertama rumusnya kayak gini, kedua kayak gini rumusnya, ketiga kayak gini. Diterapin ke vertikal ke atas, bawah maupun jatuh bebas itu pasti lebih mudah, karena dasarnya udah kuat deh. Nah seperti itu. Jadi kesini itu tinggal diganti-ganti aja. Oh S-nya diganti dengan H, A-nya ganti dengan G dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan jenis geraknya. Seperti itu. Bisa kira-kira, atau ada yang mau ditanyain? Atau ke soal saja ya, biar lebih mantap ya. Oke. Nah ini coba. Nah kita bahas ini dulu satu soal. Ya setelah itu baru Dek coba kerjakan. Sebuah bola dijatuhkan dari sebuah menara dengan ketinggian 100 meter. Berapa ketinggian bola dari permukaan tanah setelah 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon. Oke, sekali lagi kita coba gambarin dulu ya. Kita buat ilustrasinya, biar lebih mudah dipahami. Ini bola. Bola jatuh dari ketinggian 100 meter. Nah, ini ketinggiannya atau H-nya itu adalah 100 meter ya. Nah, ini 100 meter. Yang ditanyakan adalah berapa ketinggian bola dari permukaan tanah setelah 1 detik. Jadi nanti bolanya itu akan ada di sini, ya, terus ada di sini mungkin, dan ada di sini. Karena yang ditanya itu ada 1 detik, 2 detik, dan 3 detik setelahnya gitu ya. Jadi nanti yang akan ditanya, ini misalkan T sama dengan 1 sekon, ini setelah 2 sekon, dan ini setelah 3 sekon. Jadi nanti yang ditanya itu adalah ininya berapa, H1-nya berapa, lalu H2-nya berapa, dan H3-nya berapa. Nah seperti itu. Oke, kita coba satu-satu kerjain. Yang pertama, jadi rumusnya itu kan gini ya, H sama dengan, jadi untuk T sama dengan 1 sekon, rumusnya itu adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Oh ya, ini termasuk gerak apa kira-kira deh? Apakah jatuh bebas atau vertikal ke bawah ini? Jatuh bebas atau gerak? Benar sekali, jatuh bebas ya. Ini gerak jatuh bebas ya. Jadi kalau udah gerak jatuh bebas ya pasti V0-nya itu sama dengan 0. Jadi dilepasin ya dari posisi diam ya. Lalu G-nya itu pasti kita, karena nggak ada di soal, G-nya itu kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah itu, jadi meskipun nggak ada di soal tetap kita gunakan 10 ya. Oke, kita cari rumus, kita gunakan rumusnya ini, H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi H sama dengan setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Nah, G-nya dapat 10 dari awal dari sini, T-nya itu sama dengan 1 sesuai dengan soal. Sehingga kita dapat setengah kali 10, 5 ya. 5 kali 1 kuadrat adalah 5. Ini 5 meter. Nah, ternyata setelah bergerak selama, oke ini kita revisi gambarnya. Gambarnya kita revisi. Nah, biar lebih real ya, biar lebih sesuai nanti. Nah,
ternyata setelah bergerak selama 1 detik, posisinya dia sudah mencapai 5 meter gitu. Nah, di sini dia posisi D sama dengan 1 sekon. Jadi dia sudah mencapai sejauh 5 meter. Turunnya itu sudah sejauh 5 meter gitu ya. Jadi arti dari H ini adalah dia turunnya itu sudah 5 meter. Ya, turunnya itu sudah 5 meter. Nah, berarti kalau ditanya ketinggiannya dari permukaan tanah, berapa berarti, Dek? Berarti H1-nya berapa berarti, Dek? Kalau turunnya baru 5 meter dari total 100 meter, dia turunnya itu baru 5 meter dari total ketinggian 100 meter. Di sini aja lah. D sama dengan 1 sekon. Berarti ke bawah ini masih berapa nih? Masih lagi berapa ini? Nah, kalau total ketinggiannya itu adalah 100 meter. Ini kan ketinggian totalnya kan sisanya ya benar. Sisanya adalah 95. Jadi 100 dikurang 5. Jadi H1 sama dengan 95 meter. Nah, ini yang mau Pak tekankan. Jadi H yang dimaksud di sini tidak serta-merta ketinggian dari tanah langsung ya. Tapi ketika kita cari, oh ternyata hanya sama dengan 5 meter, itu baru ketinggian yang dia tempuh. Nah, dari atas sampai bawah. Nah, ini yang termasuk 5 meter nih. Nah, ininya inilah yang ini aja yang dimaksud 5 meter ya, bukan sampai ke bawah gitu. Bukan dari tanah. Bukan dari tanah 5 meter ya, tapi dari atas. Nah, itu. Lalu, untuk yang ini, yang nomor 1 ini paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah, ini 95 meter. Yang kedua, jadi waktunya itu adalah 2 sekon. Nah, jadi setelah bergerak 2 sekon, berapa ketinggian bola dari permukaan tanah? Jadi sama rumusnya. H sama dengan setengah GT kuadrat. H sama dengan setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Nah, 10 kali setengah, ini sama dengan 5 ya. 10 bagi 2, 5. Lalu 5 dikali 2 dikuadratkan. Berarti kan 5 kali 2 kali 2 kayak gitu ya. 5 kali 2, 10, 20 jadinya ya, 20 meter. Setelah 2 detik dia bergerak, ternyata dia sudah turun sejauh 20 meter. Nah, dari posisi awal. Kasih warna biru sekarang. Nah, jadi dari sini dia sudah bergerak, dia sudah turun 20 meter. Ya. Nah, ini 5 meter, terus sekarang 20 meter setelah 2 detik ya. Nah, setelah 2 detik. Nah, berarti kalau diukur dari ketinggian dari permukaan tanah berapa berarti ketinggian setelah 2 detik? Berarti segininya ini berapa nih? Nah, segini. Kalau segini udah 20 meter dari total 100, berarti segininya ini berapa nih? Berapa? 80 meter. Ya, jadi H2-nya adalah 80 meter. Oke. Nah, yang ketiga coba Nesian cari. Coba dicari. Jadi setelah bergerak selama 3 sekon. Masih sama, rumusnya masih sama. Setengah GT kuadrat.
rumusnya masih sama, setengah GT kuadrat. Kenapa? H3 sekarang, nyari H3 sekarang. Ingat, 3-nya dikuadratin. 45 meter. Ya. Nah, jadi pada detik ketiga dia sudah bergerak menempuh 45 meter kayak gitu ya. Berarti dari permukaan tanah berapa? Kalau dari permukaan tanah berapa berarti? Pakai warna hijau. Set. 55 benar sekali. Jadi ini 45 meter. D sama dengan 3 sekon. Jadi ini adalah H3 adalah 55 meter. Ya, di H3-nya adalah 100 kurang 45. Nah, seperti itu. Gimana kira-kira? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Jadi kebanyakan kalau soal-soal fisika itu harus perlu gambar ya, biar lebih paham. Sudah, oke. Nah, coba ini. Seorang siswa terjun dari papan kolam renang setinggi 8 meter dari permukaan air tanpa kecepatan awal. Jika massa siswa 50 kilo dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan siswa tersebut saat membentur permukaan air adalah. Nah, oke, coba kita gambar ya. Gambarnya sederhana aja. Ini air, ini permukaan air, lalu ini adalah beton. Lalu di sini adalah papannya. Dari sinilah orang tersebut akan meluncur gitu ya. Kira-kira gimana caranya? Ini 8 meter nih. H sama dengan 8 meter. Nah, gini dia. Jadi ini tentukan dulu termasuk gerak apa ini namanya, jatuh bebas kah, vertikal ke bawah, ke atas, atau ke atas. Vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah. Kenapa? Jatuh bebas, benar ya. Jadi kalau kenapa bukan gerak vertikal ke bawah? Karena ketika siswanya itu loncat dari sini ke sini, ya, kalau terjun dari papan kolam renang itu kan biasanya isi naik ke atas gitu ya. Jadi
naik dulu ke atas, nah, baru sampai sini baru dia ke bawah turun kayak gitu. Jadi naik ke atasnya itu sampai titik nol dulu, kecepatannya udah nol, baru turun ke bawah gitu dia. Jadi dia melompat sedikit, baru turun ke bawah. Jadi kenanya itu adalah GJB dia, gerak jatuh bebas, ya bukan vertikal ke bawah, gitu. Ya. Nah lalu yang ditanya adalah kecepatannya saat dia sampai di sini. Nah jadi ini berhubungan dengan uh, GLBB, GLBB yang ketiga ya, atau kalau kita lihat GJB-nya yang ketiga ini, rumus yang ketiga. V kuadrat sama dengan 2GH. Nah, ini dia rumusnya. Karena di sini kan udah tanpa kecepatan awal ya. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini. V kuadrat sama dengan 2GH. Nah, coba diselesaikan deh. Ini dah rumusnya, V kuadrat sama dengan 2GH. Ini dah V kuadrat sama dengan 2 kali G-nya kan udah 10 ya, diketahui di sini. 10 dikali H-nya kan 8 nih. Berapa? Oh, kok bisa? 160 nggak? 8 meter. 2 G kali 2 kali 2. Ini 2 ini. 2 GH. 160. Berarti V-nya berapa? Ini kan masih V kuadrat nih. Berarti ya akar 160 berapa? Coba. Nah, pakai kalkulator nggak masalah ya. Karena ini nggak bagus ini gini angkanya. 12,64 meter per sekon. Nah, jadi gini, Dek. Kenapa kita pakai rumus ini? Jadi atau ini ada yang nulis VT, boleh juga ya, pakai VT. VT itu kan kecepatan akhir ya. Nah, jadi ketika anak ini terjun dari papan menuju ke kolam renang sampai di dasar ini, kecepatan awalnya itu kan 0 dia. Ya, semakin ke bawah, maka kecepatannya akan gimana, Dek? Semakin ke bawah apakah kecepatannya tetap atau bertambah atau berkurang? Bertambah, benar sekali ya. Jadi yang semula kecepatannya adalah 0 meter per sekon ya, maka semakin ke bawah dia akan semakin cepat dia. Nah, sehingga VT itu kita barusan dapat 12,64 meter per sekon. Itu adalah kecepatan tepat sebelum menyentuh air ya, air kolam ini. Ya, jadi seperti itu.
Nah, gimana kira-kira? Paham nggak? Paham ya? Oke, coba ini lagi. Nah, ini mirip dengan yang barusan. V2 sama dengan gimana? V0 kuadrat plus 2GH. Iya, benar. Ah. Terus diapakan lagi? Atau pakai VT? 0 1,25. Ya, boleh. Terus 25. Iya, benar sekali. Jadi kar 25 VT sama dengan 5 meter per sekon. Oke ya. Nah, ini yang tadi Kak maksud ya. Jadi ini kan ngambilnya dari rumus GLBB ya, benar ya? Ini kan sebenarnya rumus GLBB ya. Nah, kalau kita bawa ke gerak jatuh bebas, jadinya kan VT kuadrat sama dengan 2GH saja. Nah, ini. Ya, jadi V0-nya itu udah pasti 0 dia. Sehingga ini bisa dihilangkan ini. Sehingga tersisa 2GH saja. Nah, itu. Tapi nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi biar lebih paham.